Satisfaction itu pada dasarnya kalau saya lihat lagi dalam terminologi kita dan juga dalam pengertian itu adalah masalah ridho. Ya, ridho mewakili rasa puas dan keberkahan, baik bagi bisnis maupun pelanggan. Jadi ini juga adalah hasil tertinggi dari bagaimana kita menjalankan usaha kita dengan niat lillah gitu ya, niat karena Allah. Jadi puas artinya kalau dalam konsep konvensional pelanggan merasa puas dengan interaksi dan pembeliannya. Apa saja sih yang menjadi pillars dari relationship marketing itu? Saya akan sedikit menghubungkan ini dengan berbagai hal yang terkait dengan nilai-nilai Islam yang kuat, yang tertanam di kita, untuk menyatakan bahwa apa yang menjadi konsep-konsep yang dikeluarkan oleh para ahli manajemen, ahli strategic management, ahli relationship marketing itu sejatinya kalau kita mengikuti konsep-konsep yang Islami, artinya konsep-konsep menggunakan nilai-nilai Islam itu sebenarnya itu jauh lebih kuat lagi gitu. Yang pertama, ya, excellent in services yang saya padankan dengan ihsan, gitu ya. Ihsan itu kan perintah langsung dari Allah, bukan hanya sekedar anjuran ya. Di dalam bisnis, ini biasanya kita maknai dengan perintah-perintah untuk melayani sesuatu dengan berbagai keunggulan atau dengan sesuatu yang adil gitu ya. Ah, izin saya mengutip beberapa ayat dari surah yang saya anggap sangat relevan dengan ini. Di Al-Baqarah ayat 195 itu disebutkan, dan berbuat baiklah atau ihsan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Gitu ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 90 juga disebutkan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Saya mengartikan di situ adalah sebuah kebaikan yang sempurna gitu ya. Memberi kepada kaum kerabat. An-Nahl 90. Jadi kita tahu semua, saya tidak perlu panjang di sini karena ini bagian dari sesuatu yang sudah kita ketahui. Buat merimain kita saja bahwa Allah mencintai orang yang melakukan ihsan. Jika perusahaan dan karyawannya menjadi muhsin atau pelaku-pelaku ihsan, maka bukan hanya pelanggan yang akan loyal, tapi juga keberkahan itu akan hadir di dalam organisasi kita. Gitu ya. Jadi kalau di dalam relationship marketing itu biasanya konsep-konsep paling ujung di atas itu adalah tentang customer loyalty. Maka ibarat blok-blok itu dia dibangun dari bawah, ya. Mulai sebuah uh, minimum requirement di dalam perusahaan biasanya ada standar-standar. Kemudian bagaimana kita membangun hubungan ke atas sampai menjadi loyalty. Maka keunggulan layanan pelanggan itu bagi Islam itu adalah pelayanan pelanggan ihsan itu sebenarnya sudah di atas dari layanan-layanan standar. Jadi kita harus berada di situ. Harusnya orang-orang Islam atau Muslim itu berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Karena dia punya standar di atas standar-standar yang ada. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, excellent in service itu eh, dikatakan bahwa saya mengutip beberapa poin penting lagi karena menurut saya sayang ini untuk tidak atau untuk dilewatkan gitulah. Ihsan, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah. Luar biasa ya. Rasulullah juga bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, bukan hanya satu, tapi segala sesuatu. Jadi dalam konteks layanan pelanggan, ini menumbuhkan keikhlasan dan kualitas kerja ya.
konsistensi yang tinggi. Karena apa? Bukan karena pengawasan atasan. Kita di kampus, kita di organisasi manapun, gimana caranya bekerja bukan karena diawasi oleh atasan, gitu ya. Tapi kita bekerja bagaimana caranya tetap karena kesadaran ilahiyah, ya. Dan ini termasuk di dalam bisnis, perdagangan dan lain-lain. Makanya kalau misalnya kita menerapkan ini, maka layanannya akan jauh lebih bagus gitu ya. Karena dia akan melampaui ekspektasi. Ada ketulusan di situ, ada empati. Ya, oke, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama di sini. Excellent in services. eh, kalau kita misalnya berbicara tentang praktek-praktek di perusahaan, mereka mulai rame-rame membangun sebuah budaya di perusahaan yang pada dasarnya itu berawal dari lingkaran kecil ihsan itu, Bapak Ibu. Lingkaran kecil ihsan itu sebenarnya dia akan membangun services, akan membangun yang namanya quality, dan kemudian implementasinya. Makanya saya katakan bahwa implementasinya itu adalah strategis for achieving ihsan, gitu ya. Tagline-tagline yang sering muncul di korporasi untuk membangun sebuah korporat culture gitu ya, budaya korporat gitu. Banyak yang menggunakan istilah-istilah going the extra mile gitu ya. Itu istilah-istilah sangat populer di dalam bisnis dan pelayanan. Artinya melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Atau ada yang mengatakan above the beyond gitu ya. Melakukan sesuatu di luar ekspektasi standar atau exceeding expectation ya. Melampaui harapan pelanggan atau organisasi. Ada yang mengatakan over delivering, memberikan hasil lebih dari yang dijanjikan, atau exceptional services, itu layanan atau kerja yang luar biasa. Jadi di perusahaan-perusahaan sampai saat ini, saya beberapa waktu yang lalu juga ada mendampingi beberapa perusahaan untuk membangun corporate culture-nya dia. Salah satu yang muncul itu adalah gimana mereka going the extra mile. Nah, itu di apa namanya dibedah satu-satu sehingga memunculkan sebuah uh, behavior atau perilaku-perilaku apa yang diekspektasikan oleh pimpinan-pimpinan perusahaan. Yang kedua, value creation. Value creation itu adalah uh, bagaimana kita menunjukkan bahwa proses-proses maslahah itu memang merujuk pada penciptaan nilai, gitu ya. Artinya kalau di dalam Islam selalu kita memunculkan tentang nilai-nilai manfaat, ya. Menyediakan produk, layanan, memberikan manfaat nyata secara efektif, menjawab kebutuhan pelanggan dan lain-lain. Nah, bagaimana implementasinya? Bapak Ibu berdasarkan uh, experience saya di perusahaan, maka biasanya kita mencoba membuat sebuah rangkaian gitu. Rangkaian itu adalah proses kalau dimasukkan di dalam konsep-konsep kita adalah achieving maslahah gitu ya. Achieving maslahah itu mesti diawali dengan sebuah research, ada inovasi, ada proses untuk menyusun pricing policy gitu ya, yang kita sebut dengan competitive pricing, sampai kepada community contribution. Nah, proses-proses ini layaknya perlu dilakukan di dalam sebuah organisasi karena berdasarkan pengalaman kita akan memunculkan, kalau di tempat saya riset-riset pasar itu selalu kita lakukan dalam periode waktu tertentu untuk melakukan bagaimana caranya kita paham melayani konsumen. Jadi customer needs and preference itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Inovasi-inovasi misalnya, ciptakan beberapa inovasi-inovasi ini dengan membangun sebuah tim-tim yang eh, apa namanya eh, kita dorong terus untuk mendevelop eh, produk inovatif, service inovatif, problem solving dan lain-lain. Sampai kepada nanti kita menetapkan
competitive pricing-nya dan kemudian membangun sebuah kontribusi. Eh, kita tahu di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 bahwa dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin adalah sebuah konsep tertinggi ya di dalam konteks value creation. Bayangkan perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi manapun di dunia ini, semua ujung-ujungnya adalah membuat yang namanya value creation. Creation value dilakukan dengan berbagai cara gitu ya. Makanya ini menjadi sebuah penting. Kalau saya biasanya tanya di dalam forum-forum workshop atau di dalam eh, apa namanya coaching dan facilitating gitu, selalu saya di awal akan menanyakan, ketika kita melakukan sebuah proses membangun sebuah hubungan, maka sebenarnya ujungnya, akhirnya apa sih yang ingin diharapkan gitu ya. Orang pasti akan menjawab untuk kesejahteraan, untuk kesuksesan, untuk meninggalkan sesuatu buat orang lain dan segala macam. Kalau dikumpulkan semuanya itu ujung-ujungnya sebenarnya adalah di dalam konsep kita, kita sudah mempunyai yang namanya konsep rahmatan lil alamin. Semua orang Islam pasti pada ujungnya akan masuk kepada value creation itu, gitu ya. Ini menegaskan bahwa segala tindakan seorang Muslim, termasuk dalam dunia bisnis dan pelayanan, harus mengandung nilai-nilai rahmat, nilai manfaat universal. Masya Allah. Jadi kalau mengkaji seperti ini memang kita layaknya harus menyebarkan ini kepada orang-orang yang bekerja di korporasi. Yang ketiga, trust and ethics. Ini yang saya katakan tadi menjadi concern kita di negara kita, ya di kepemimpinan, kemudian kepemimpinan negara, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan apapun juga. Amanah dan sidik, trustworthiness, trustfulness, ya. Itu prinsip-prinsip etika yang sudah sering dimunculkan, gitu ya. Ini kan sangat fundamental ya hubungannya karena sangat kalau di ilmuwan saya untuk relationship marketing itu dia akan mendorong loyalitas jangka panjang ya. Jadi kepercayaan dan etika. Implementasinya tentunya banyak kita bisa lakukan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, ayat ini menjadi dasar penting dalam etika bisnis. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Saya kira sudah sering terdengar di kuping kita gitu ya. Sehingga kalau saya gambarkan dalam ethical principle in business, itu amanah dan sidik itu uh, menjadi core-nya gitu ya untuk membangun trust, etik, dan implementasinya. Oke, ada 3 poin penting lagi setelah ihsan, amanah, dan maslahah yang menjadi komponen atau pilar penting di dalam strong customer relationship. Saya katakan bahwa 3 pilar utama yang pertama ini itulah fondasinya, akhlakul korimah. Dengan menerapkan akhlakul korimah, maka hubungan bisnis tidak sekedar transaksional, tetapi lebih relasional, berkelanjutan dan penuh keberkahan. Terakhir, yaitu tentang kemana perjalanannya gitu. Setelah kita menjalankan 3 poin tadi, maka kita akan masuk kepada konsep satisfaction and blessing gitu ya, relationship bonding dan kemudian long-term relationship. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur uh, banyak mendapatkan masukan-masukan di dalam NBO ini. Saya sudah mengikuti NBO kurang lebih 1,5 tahun, walaupun tidak secara rutin tiap hari, tapi saya banyak sekali mendapatkan uh, apa namanya uh, hal yang menurut saya sangat penting untuk membangun uh, keberagaman saya. Nah, satisfaction itu pada dasarnya kalau saya
lihat lagi dalam terminologi kita dan juga dalam pengertian itu adalah masalah ridho. Ya, ridho mewakili rasa puas dan keberkahan, baik bagi bisnis maupun pelanggan. Jadi ini juga adalah hasil tertinggi dari bagaimana kita menjalankan usaha kita dengan niat lillah gitu ya, niat karena Allah. Jadi puas artinya kalau dalam konsep konvensional pelanggan merasa puas dengan interaksi dan pembeliannya. Berkah itu di dalam bisnis atau blessing gitu ya, karena mengalami pertumbuhan, kemakmuran karena pendekatan yang etis berorientasi pada pelanggan gitu. Jadi ridho itu di dalam konsep kita jauh dari itu, jauh dari hanya sekedar puas, jauh dari itu gitu ya. Uh, Kepuasan pelanggan, tetapi keberkahan bisnis itu penting. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan konsep-konsep sekarang mengembangkan bisnisnya dengan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keridhaan, itu sebenarnya sudah mulai lari dari konsep-konsep keislaman kita gitu ya. Ridho itu adalah sebagai buah dari kebaikan dan kejujuran di dalam proses kita berinteraksi. Jadi keridhaan itu kalau dalam konsep yang saya padankan dengan satisfaction dan itu masih jauh dari itu gitu ya. Artinya masih jauh tuh ridho itu secara filosofis sangat jauh di atas. Karena apa? Ah, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah keberuntungan yang besar. Di situ Al-Maidah sudah mengatakan begitu kan ya. Sehingga di dalam bisnis maknanya jika niat dan tindakan kita lillah, jujur dan beretika, maka akan ada saling ridho. Nggak ada orang yang sekarang harusnya mengembangkan strategi korporasinya hanya untuk mendapatkan sekedar profit gitu ya. Tapi harusnya adalah dalam ujung ketiga. Yang kedua sebelum sampai kepada titik atas itu adalah ukhuwah. Ukhuwah itu di dalam relationship marketing itu disebutnya customer bonding atau relationship bonding. Puncak dari ihsan, amanah, sidik, maslahah, maka terjadilah sebuah hubungan yang positif. Orang biasanya akan berkomitmen di dalam teori uh, Han tahun 90-an awal, dia membuat teori yang namanya trust and commitment. Artinya komitmen itu muncul kalau ada trust gitu. Itu teorinya cukup panjang gitu ya. Sehingga yang namanya kepuasan, berbagi, membangun sebuah ikatan. Di dalam kita ada yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu di dalam surat Al-Hujurat disebutkan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Ini relevan banget dengan sebuah konsep atau bonding di dalam customer relationship. Jadi saya sebutkan di kanan ini saya buat sebuah gambar tentang bagaimana membangun strong customer relationship. Ihsan, amanah, maslahah itu akan memunculkan customer satisfaction. Customer satisfaction itu biasanya akan memunculkan sharing. Orang yang sharing itu akan memunculkan sebuah emotional connection. Emotional connection itulah yang melit orang kemudian menjadi sebuah loyal. Jadi nggak ada orang yang loyal tiba-tiba gitu ya. Terakhir, loyalty and growth itu pada akhirnya adalah bagian dari the cycle of ridho in business. Ridho itu pada akhirnya mengarah pada loyalitas pelanggan. Jadi kalau kita mau pelanggan kita loyal, berikan kesempatan kepada dia untuk mampu untuk mencapai titik ridho, mencapai titik itu sebuah perjalanan. Jadi loyalitas relasional jangka panjang itu pada dasarnya muncul dari titik yang di bawah tadi. Ya, jadi elemen kuncinya adalah loyalty, pertumbuhan. Jadi implementasi itu mestinya sudah bisa kita lakukan secara konsisten. Jadi kita bisa melakukan pada akhirnya untuk orang bisa ridho, orang bisa puas dan menumbuhkan loyalty. Loyalty akan ke growth itu adalah dari itu.
Nah, kalau saya gambarkan rangkai secara keseluruhan, maka service quality itu akan menentukan akan ada, sorry, akan ada tiga hal penting yang kita sebut akhlakul karimah, yaitu service quality, customer value, customer trust, yang kita sebut dengan ihsan, maslahah, dan amanah. Itu adalah fondasi. Jadi dasarnya relationship, long term relationship itu dari akhlakul karimah. Di dalam teori-teori eh, Barat, mereka menyatakan bahwa service quality, customer value, dan customer trust itulah yang akan menentukan yang namanya relationship quality. Hubungan, kalau misalnya saya berhubungan dengan perusahaan lain, karena saya memaintain ratusan perusahaan, menjadi tanggung jawab saya untuk di-maintain gitu ya. Itu yang saya jadikan ukuran adalah relationship quality. Relationship quality itu ditentukan, ada yang menentukan, ada yang mengatakan bahwa itu adalah pada esensinya dari customer values, customer trust, customer satisfaction, dan customer bonding. Kalau itu tercipta, maka kualitas layak hubungan itu akan baik. Dan terakhir, long term relationship. Long term relationship itu akan muncul kalau misalnya loyalty atau komitmen itu terjadi. Saya menggunakan istilah wala fil khair gitu ya. Di dalam tokoh kalau loyalitas terrelasi jangka panjang itu karena pelanggan sudah merasa terhubung dengan nilai-nilai perusahaan. Kira-kira gitu Pak, dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi kita perlu eh, merubah konvensional relationship marketing itu ke dalam relationship marketing yang Islami, dengan memunculkan 6 poin ini. Terima kasih.